Awas. Awas. Oke. Ibu, kakak. Terima kasih sudah menyelamatkan anakku. Lupa tanya namanya. Luo, dengarkan kami sembunyikan Xiao Yun dan Xiao Yu, gantikan adikmu, menikahlah dengan keluarga Fu, oke? Setelah kamu menikah, aku akan menjual kedua beban ini. Kamu bohong, aku bisa membaca pikiran. Kamu mau menjual aku dan adikku. Kamu anak kecil. Kalian tidak tahu ibumu dibuat dengan laki-laki mana. Jangan menghalangi kami dapat mas kawin miliaran. Luo, aku ibu tirimu, tapi aku selalu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Keluarga Fu ini adalah keluarga terkaya di negara mas kawin miliaran. Ini keberuntungan yang tidak bisa kamu minta. Seperti anak sendiri. Seperti anak sendiri, setelah ibuku meninggal, kau buang aku di gunung. Kalau keluarga Fu sebaik itu, kenapa Gu Yiro tidak menikah sendiri? Fu Xinian itu katanya jelek banget. Kakinya juga pincang. Diranjang juga tidak bisa. Mana pantas denganku. Sebaliknya kamu. Orang kampung bawa anak cocok dengannya. Sejak kapan aku jatuh, sampai dibicarakan orang. Dia. Ternyata Fu Xinian sangat tampan. Pak Fu, jangan salah paham. Itu semua fitnah dari orang-orang jahat, bukan pendapat saya yang sebenarnya. Mami, paman ini sepertinya dia tertarik padamu. SSST, mata yang indah, pandangannya selalu penuh perasaan. Pak Fu kami, sebagai orang terkaya di negeri ini, sudah menunggu keluarga Gu selama 3 bulan. Karena Nona Gu tidak mau, lebih baik batalkan pertunangan. Surat pengembalian mahar 10 miliar. Kami tidak bermaksud begitu. Pak Fu, Yiro kami masih kecil. Kebetulan kakak Luo sudah pulang. Bagaimana jika kami menjodohkan Luo dengan Anda? Hari ini Nona Gu menyelamatkan nyawa saya, Endelaya. Asalkan Nona Gu bersedia, saya tidak keberatan. Bagus sekali, Pak Fu tertarik pada Luo kami, itu adalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Luo, katakan pada Pak Fu bahwa kamu setuju. Kampungan. Meskipun Pak Fu tertarik padamu, lalu kenapa? Dia kan cacat. Maaf, saya tidak setuju. Gu Luo, kamu gila ya? Kamu yang dari gunung, apa hakmu untuk menolak? Nona Gu. Apa kau meremehkan aku, Fu? Bukan, aku tidak pernah berprasangka pada orang lain. Kalau begitu, bisakah kau beritahu alasannya? Kau lihat sendiri. Aku adalah ibu kandung dari si kembar ini. Jika aku menikah, mereka harus tinggal bersamaku. Benar-benar orang miskin bodoh dari gunung, siapa yang mau menerima wanita dengan 2 anak? Satu-satunya kesempatan untuk naik derajat dia malah tidak mau. Orang kampung memang tidak punya pandangan jauh. Aku tidak masalah. Lagi pula tubuhku tidak bisa punya keturunan. Nantinya mereka akan menjadi pewaris keluarga Fu. Kakak, apa itu pewaris? Itu artinya bisa punya permen lollipop yang tak habis-habisnya. Mereka bukan anak biasa. Xiao Yu punya kekuatan super, mudah melukai orang lain. Itu pas, dia bisa melindungiku yang cacat ini. Xiao Yun bisa membaca pikiran. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Orang baik tidak punya rahasia. Aku tidak takut.
Kakek Li bilang orang yang tidak keberatan dengan semua ini adalah ayah. Ayah, kapan aku akan punya permen lollipop yang tak habis-habisnya? Tentu saja. Lagian dia tidak bisa ereksi. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Biarlah anak-anak punya ayah. Baiklah. Aku setuju. Mahar 10 miliar akan segera aku transfer ke rekeningmu. Tapi, keluarga Gu tidak boleh ikut campur. Apa maksudnya ini? Nenek tua, kalian tidak punya uang sepeser pun. Enya-enya. Baiklah, kemari. Aku pergi dulu. Gu Luoluo, pastilah kau yang menyuruh kedua anak kembar itu memanggil Fu Xinian ayah. Dari gunung, tidak kusangka liciknya begitu dalam. Bukankah kalian yang terus menyuruhku menikah ke keluarga Fu? Sekarang aku sudah menikah, kalian malah menyalahkanku? Mahar miliaran, kami sebagai keluargamu, tidak mendapat sepeser pun. Kau tidak membela kami. Apa kau tidak malu? Maaf ya, aku sangat tegar. Tidak akan pernah karena orang sepertimu merasa malu. Xiaoyun, Xiaoyo, kembali ke kamar. Baik. Bu, Direktur Fu. Direktur Fu, apa perlu ke rumah sakit? Selama bertahun-tahun, rumah sakit juga tidak punya cara lain. Sayang sekali, Dr. Wan Zun sudah pensiun. Ku dengar, satu-satunya murid Dr. Wan Zun sudah turun gunung. Carilah informasi untukku. Baik, konon tabib muda itu punya bakat luar biasa, sangat menguasai ilmu gurunya. Jika dia datang, pasti ada cara. Kakek? Masalah tabib cilik. Kakek sudah menanyakan untukmu. Mereka para makhluk abadi ini semuanya turun gunung dengan menyembunyikan nama. Sungguh tidak ada kabar. Orang tuamu pergi lebih awal. Kakek sudah tua, selalu mengkhawatirkan kesehatanmu, hanya satu pikiran, memikirkan, jika kamu menikah, ada seorang istri yang bisa merawatmu. Kakek akan tenang. Tadi malam aku ke keluarga Gu sudah mengirim lamaran menikahi putri sulung keluarga Gu. Gu Luoluo. Cepat, apa yang kamu tunggu? Segera ambil akta nikah, aku ingin bertemu menantu perempuanku. Halo, ini Xiaoyu. Aku Fu Xinian suruh mamimu angkat telepon. Itu papa. Halo, ada apa? Bersiaplah. Nanti ke kantor catatan sipil ambil akta nikah. Entah apakah Nyonya akan berdandan untuk menemui Tuan Fu. Dia tidak perlu berdandan. Sudah cantik sekali. Aku dengar isi hati papa, dia suka mama. Kita harus membuat mama cepat jatuh cinta pada papa agar dapat banyak permen lollipop. Baik, serahkan pada Xiaoyu. Ayo, dua orang baru, mendekat. Mendekatlah sedikit. Xiao Yao dia iseng. Oh, tidak apa-apa. Kenapa kau menciumnya? Aku sepertinya akan merasakan sesuatu.
kita punya ayah sekarang. Peristiwa sebesar ini, apakah sebaiknya kita menulis surat untuk memberitahu kakek Li? Xiaoyao, kangen kakek Li. Baik, baik, pulang nanti kita tulis. Siapa kakek Li? Kakek Li Shen. Li Shen. Bukankah ini nama Wan Zun Shengshou? Bodoh Xiaoyu, kamu lupa apa yang kakek Li pernah berpesan? Dia sudah tidak keluar gunung lagi. Jangan membuat masalah di luar untuknya. Xiaoyu, lupa. Apa kamu adalah murid Wan Zun Shengshou? Ah, guruku, dia hanyalah seorang kakek tua yang tinggal di pegunungan. Waktu kecil aku dibuang oleh keluargaku di gunung. Dialah yang memungutku, setiap hari dia hanya menebang kayu, menangkap ikan, dan sebagainya. Bukan Wan Zun Shengshou atau apapun. Oh, ternyata hanya nama yang sama. Kamu sangat ingin menemukan Wan Zun Shengshou? Pak Fu selama bertahun-tahun, selalu ingin menyembuhkan penyakit kakinya, sayangnya para ahli dari berbagai rumah sakit tidak bisa. Karena sudah menikah, pindahlah ke rumahku. Lagi pula, kalian pasti tidak ingin kembali ke keluargaku. Tapi kami, Tenang, rumahku sangat besar. Seberapa besar? Wah, Mami, ini akan menjadi rumah kita? Ayah. Mami, lampu minyak tanah yang besar. Tuan muda, ini lampu listrik, bukan lampu minyak tanah. Hei, Xiaoyu, saat bergerak, perhatikan kekuatan tanganmu. Gu Xiaoyou, kamu membuat masalah lagi. Awas, Papa bisa mengusir kita. Ayah, aku tidak sengaja, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak apa-apa, hanya lemari buku. Yeay! Gu Xiaoyou, berhenti. Antar mereka ke atas. Maaf ya, mereka terlalu senang hari ini. Tidak apa-apa. Aku antar kamu lihat kamarnya. Ya, baik. Sebelah sini. Mulai sekarang ini kamar tidur kita. Kita? Aku tidur denganmu. Kita suami istri. Apa masalahnya tidur bersama? Tentu ada masalah. Kita baru saja menikah. Tidak bisa seenaknya. Gu Xiaoyun, Gu Xiaoyo, apa kalian di luar? Mama, aku membantumu dan ayah mendekatkan hubungan. Dua anak nakal. Bukan aku yang mengunci pintu. Ini garis batas. Mulai hari ini siapa yang melewati dia anjing. Kekanak-kanakan. Hei, kamu. Kenapa kamu tiba-tiba buka baju? Kewajiban suami istri. Kamu? Kakimu masih punya perasaan. Atau kamu mau tendang aja sampai patah? Jelas kamu yang mesum yang pertama buka baju. Aku cuma mau mandi. Aku, di bagian itu. Di bagian itu juga nggak berfungsi, dan nggak akan terjadi apa-apa. Maaf, kukira kakimu sama sekali nggak berguna. Mau aku periksa? Percuma kakiku ini cuma punya rasa sakit. Nggak ada dokter yang bisa bikin aku bisa jalan lagi. Rasa sakit. Kamu ngapain? Jangan bergerak, aku bisa mengobatinya.
Aku tahu. Kami anak-anak nggak boleh lihat lagi. Cepat tutup. Bukankah katamu kamu lemah di bagian itu? Sepertinya sudah bisa lagi. Dasar mesum. Kamu jelas-jelas bereaksi, kenapa bilang tidak bisa? Mana aku tahu, aku sudah 6 tahun tidak bereaksi. Dasar mesum, brengsek. Gu Xiaoyun, Gu Xiao buka pintunya untukku. Fu Xinian. Karena aku bilang, kakimu bisa aku sembuhkan, maka aku akan buktikan padamu setelah terbukti langsung cerai. Aku tahu. Aku memberimu jalan keluar ini. Kakiku tidak akan sembuh seumur hidup, kamu juga tidak benar-benar ingin cerai denganku. Kamu pikir aku bermain pura-pura menolak? Hei, Guluoluo, kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu serius? Guluoluo, kamu? Hei, kalau kakiku jadi rusak, kamu. Kakiku sembuh. Sekarang bisa cerai. Kamu ahli dalam sihir dan pengobatan. Bukan penduduk gunung biasa Guluoluo. Sebenarnya kamu siapa? Aku? Ada apa? Bukankah kakiku sudah sembuh? Aduh, penyakit lamalah, mana bisa sembuh secepat itu? Masih perlu akupunktur 3 bulan lagi. Lalu? Berarti tidak akan sembuh, karena aku akan segera denganmu, si penipu besar, bercerai. Mama, apakah kamu dan Papa saling mencintai? Mama, apakah kalian bersenang-senang di dalam? Hei, bangun-bangun. Dia penipu, Mama akan segera bercerai dengannya. 3 bulan. Asal kamu sembuhkan penyakit kakiku, kita akan bercerai. Setelah itu aku akan memberimu dan anak-anak 100 miliar. Cukup untuk membuat kalian kaya raya turun-temurun. Menurutmu, apakah kesepakatan ini bisa? Kakak 100 miliar bisa beli berapa lollipop? Mama, 100 miliar. Bukankah kita di Gunung Yao bisa membangun rumah besar? Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan anak-anak. Bodoh kalau tidak ambil uang. Hanya 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, kamu tidak boleh menyentuh 1 jari pun dariku. Setuju. Malam-malam tidak tidur, mau apa? Mami, kami susah tidur di tempat baru. Boleh kami tidur bersama kalian? Kami ingin tidur di antara Papa dan Mami. Tidak boleh. Kalau repot, cerai saja. Kami pulang ke gunung. Kalau begitu, berdesakan saja. Ayo. Hore! Kalau bukan karena kakiku, belum ada yang berani mengancamku. Pantang, dasar mesum. Tutup mata dan tidur. Papa dulu kakek Li menidurkan kami. Selalu mendongeng untuk kami. Kamu juga dongengi kami ya. Tidak bisa. Apa Papa dan Mama Papa?
tidak pernah mendongeng untuk papa? Papa sejak usia 4 tahun. Sudah tidak punya papa dan mama. Aku sudah memberi mantra tidur. Jangan urus mereka. Tidurlah. Xiao Yu, jangan makan permen sebelum makan. Kalian berdua tidur sendiri malam ini, aku akan menyuruh pembantu khusus untuk mendongeng untuk kalian. Tidak perlu. Lagi pula mama kasih mantra. Kami bisa tidur. Cara pendidikan yang kasar dan sederhana seperti ini tidak benar. Kalian berdua harus belajar tidur sendiri. Papa benar-benar seperti seorang papa. Ternyata inilah rasanya diatur oleh papa. Aku tidak jadi makan. Hari ini ada urusan kantor. Kalau ada apa-apa, suruh saja pembantu untuk membantu kalian. Aku pergi. Pak Fu pergi, kamu tidak pamit, orang gunung memang tidak tahu sopan santun, jangan berpikir bisa menyuruhku melakukan sesuatu untuk kalian. Ternyata Nyonya Kota perlu belajar banyak aturan yang tidak tahu, kukira jadi protokoler. Kau dan Pak Fu hanya pernikahan kontrak. Masih berani membantah saya? Tahukah kamu, aku sebagai orang tua di keluarga Fu, para putri bangsawan yang datang ke keluarga Fu, semua harus menghormatiku. Zhang Ma sendiri juga orang kampung. Kenapa? Setelah lama di keluarga Fu, merasa lebih tinggi dari kami? Meskipun aku orang kampung, aku tidak akan melahirkan 2 anak tanpa ayah. Ulangi sekali lagi. Aku bilang, 2 anak kecil berani macam apa kalian padaku? Xiao Yu, beri dia pelajaran. Anak kecil, kekuatan aneh apa yang kau pakai? Kalian bertiga benar-benar iblis yang kejam. Omong kosong. Ibuku menyelamatkan banyak orang. Tak pernah ada yang berani bilang kami iblis. Menyelamatkan banyak orang? Kau pikir ibumu itu dokter cilik yang dipuji semua orang? Ibuku memang. Hei, jangan, sudahlah. Nyonya Zhang, kaulah yang pertama menghina aku dan anak-anak. Tua tak tahu malu. Xiao Yu masih kecil, tak bisa mengontrol kekuatannya. Anggap saja kalian imbang. Nyonya, kemampuanmu membuat orang marah sungguh hebat. Kau anak kecil tak berguna, seorang tua keluarga Fu seperti aku, jatuh dan melukai pinggangku. Lihat saja nanti kalau Tuan Fu datang, dia akan menghukum kalian. Mungkin dia akan segera mengusir kalian bertiga yang tak tahu malu pergi dari sini. Kau bilang lagi. Cukup. Dengar, bocah nakal, Tuan Fu menganggap kalian terlalu lancang. Ayah, dia yang pertama mengganggu kami. Apa yang ingin kau katakan? Tidak ada. Nilailah sendiri. Tidak rendah diri juga tidak sombong. Ternyata keras kepala sekali. Tuan Fu, Gu Luo ini tidak hanya membawa 2 anak, juga tidak menghormatiku. Hukum mereka dengan keras. Setelah menikah, kami satu keluarga. Siapa yang mengizinkanmu, seorang bawahan, baba-baba, memanggil tuan muda dan nona sebagai anak-anak? Apa kau tidak menganggap aku sebagai ayah? Tuan Fu, aku. Minta maaf pada nyonya, tuan muda, dan nona. Tuan Fu, saya adalah orang yang ditempatkan kakek di samping Anda menyuruh saya minta maaf kepada mereka, itu, kan mencoreng muka kakek? Kau pakai kakek untuk menekan saya. Saya hanya mengingatkan Anda. Kalau begitu tidak perlu minta maaf.
Langsung pergi. Jangan datang lagi. Rumah saya tidak butuh pembantu yang menganggap dirinya tuan. Kami ada papa dan mama yang mendukung kami, bukan anak-anak. Papa ganteng. Kau harus ingat kau adalah nyonya keluarga Fu di rumah ini. Tidak ada yang bisa membantahmu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kita diperlakukan tidak adil. Oh, malam ini keluarga Fu mengadakan acara bisnis kalian sebagai istri dan anakku ikut serta. Awalnya, aku hanya setuju membantu menyembuhkan kakimu, tidak setuju sebanyak itu. Ikut satu acara saja. Tambah 10 juta. 10 juta, Mama. Baiklah. Kalau begitu 3 bulan ke depan aku akan sebisa mungkin bekerja sama denganmu. Papa, di sana apa ada banyak makanan enak? Ya, Kalau begitu kita pergi sekarang. tunggu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Asisten Shu mereka bertiga. Diperbaiki penampilannya. Baik. Halo, Pak Fu. Halo, Nyonya. Halo, Tuan dan Nona. Fu Xinian, kita tidak bisakah kita pergi dengan pakaian ini? Aku sih nggak masalah. Tapi para bangsawan itu semua suka membeda-bedakan orang. Ganti penampilan. Bisa menghindari masalah yang tidak perlu. Baiklah. Kalian orang kaya memang dangkal. Marah-marah sih boleh, tapi jangan ikut-ikutkan aku. Sudah, urus mereka dulu. Baik, Pak Fu, silakan. Kamu bantu aku tusuk jarum. Kamu cukup natural. Atau kamu mau berlutut di depanku? Omong-omong, kakimu kenapa? Kok parah banget? Waktu SMA. Musuh keluarga Fu ingin menghabisiku. Ditabrak mobil. Baru SMA sudah mau menyerangmu. Anak kecil apa ancamannya? Aku yatim piatu sejak kecil. Kalau aku mati, keluarga Fu juga hancur. Ini titik tertawa. Tusuk lebih banyak, biar kamu lebih senang. Guluoluo, berhenti. Guluoluo. Senang, 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 senang. Pak Fu, Tuan Muda dan Nona Muda sudah siap? Datang tepat waktu ya. Asisten Shu. Pak Fu, kenapa meski kaki sudah sembuh masih marah begini? Aduh, sayang-sayangku lucu sekali. Mama, pelan-pelan riasan Xiaoyu jadi rusak nih. Baik, Nyonya, ikut saya. Cukup mirip dengan Tuan Muda dan Nona Muda keluarga Fuya. Nyonya, tahan sebentar. Jangan gerak-gerakkan mata ya. Nyonyaku sayang. Jangan disentuh, jangan sekali-kali disentuh. Kalau sampai melukai Nyonya, Pak Fu akan mengambil nyawa kami.
Ada apa? Apa aku aneh gini? Nggak aneh. Cuma sangat. Papa bilang mama cantik banget loh. Hei bocah, jangan baca pikiran lagi. Ayo kita pergi. Iya, Keluarga Gu benar-benar kuat ya. Kamar dagangnya diadakan semewah ini. Tahu gitu, biarkan Guyiro yang menikah ke sana. Kalau tidak, 100 miliar itu sudah jadi milik kita dari dulu. Ah, nggak apa-apa. Bukankah kita sudah menyiapkan untuk kakek Gu hadiah besar? Itu adalah satu-satunya murid dari sang tabib suci. Sang tabib cilik itu, jika dia mau membantu kita menyembuhkan penyakit lama kakek Gu, membuat Fusinian dan Gu Luoluo bercerai. Dan bersama Yiro. Bukan tidak mungkin. Ayah, Anda benar-benar mengundang tabib cilik itu? Kalian tunggu saja. Pak Fu, mereka datang. Kakinya Fusinian. Bagaimana kakinya bisa sembuh? halo kakek. Ya, baik. Halo kakek buyut. Wah, baik Luoluo. Kakek sungguh tidak menyangka kau menikah ke keluarga kita, kaki Sinian. Ternyata sudah sembuh, Sinian menikahimu, benar-benar keberuntungannya. Gu Luoluo benar-benar beruntung sekali. Kakinya Gu Sinian malah sembuh. Sekarang merebut Sinian akan lebih sulit. Kakek Fu lihat, kita besan. Sudah seperti keluarga. Omong kosong, kalian tidak menganggap kami keluarga. Di kamar dagang banyak mata. Duduklah. Seharusnya aku dan Sinian yang menjadi suami istri. Kakakku yang malang, entah dari mana, membawa dua anak yang tidak tahu ayahnya. Baru memberinya kesempatan. Aku sekarang agak menyesal. Ah, tidak apa. Kita satu keluarga. Jika Direktur Fu tidak puas dengan Gu Luoluo bisa bercerai dan berbaikan kembali dengan Yiro. Aku dan Gu Yiro tidak ada hubungan lama yang perlu diperbaiki. Luoluo adalah istriku, Xiao Yun dan Xiao Yo. Bukan anak yang tidak punya ayah. Jika kalian bicara lagi tentang istri dan anakku, pergi dari kamar dagang. Apa yang dikatakan Sinian, benar, kamar dagang adalah tempat belajar untuk semua. Jika kalian hanya ingin membatalkan pertunangan, maka aku tidak akan mengantar. Bukan begitu Tuan Fu, hari ini kami membawa hadiah besar. Dengar kakek Fu, sering menderita sakit jantung, aku sengaja mengundang satu-satunya murid dari Master Wan Zun dokter kecil. Keluarga Gu mengundangku. Bagaimana aku tidak tahu? Kalian benar-benar mengundang dokter muda. Tentu saja. Kalau bukan karena kaki Sinian sudah sembuh, sebenarnya dia juga harus memeriksa Sinian. Waktu kami pergi mengundang dokter muda, tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana kalian bisa mengundangnya? Gu Yuan, apakah kau mempermainkan orang tua ini? Tuan Fu, mana berani saya. Dokter muda ini memang sulit diundang, tapi untungnya sebelumnya kami bertemu dengannya saat amal. Dia melihat keluarga Gu kami berbuat baik, jadi dia setuju membantu kami. Kamu gadis liar dari gunung, belum pernah bertemu dokter muda, jangan sembarangan meragukan ayahmu. Jadi, di mana dokter muda itu? Sepertinya aku harus lebih sering praktik. Ternyata sudah ada yang palsu. Jangan khawatir, dia akan segera datang. Siapa orang itu? Tidak kenal. Ini murid jenius dari Tabib Agung, dokter muda. Saya yang KR, dokter muda, mohon maaf mengganggu. Yang ke R, ternyata kamu. Kenapa aku tidak bisa seperti Gu Luoluo, belajar ilmu kedokteran yang mendalam, dan harus mengumpulkan herbal di sini? Bakatmu tidak tajam, tapi rajin bisa menutupi, asal kamu sering melihat dan belajar, baru bisa mengejar Luoluo. Dengan ilmu kedokteranku, meski turun gunung, aku bisa kaya raya, apa yang perlu dikejar? Hei, sebagai dokter, kalau hanya ingin cari uang, tidak layak jadi muridku. Ya sudah,
tidak usah belajar. Hei, KR, Kamu mengaku sebagai Wanzun Shengsho, satu-satunya murid. Dokter kecil, kamu tahu kan akulah yang sebenarnya. Aku ini siapa bagimu? ini istriku, Gu Luoluo. Oh, Nyonya Fu. Sungguh beruntung. Apa bagusnya? Ini semua karena aku yang mengalah. Fu Laoye. Xiao Shen Yi sudah kubawa. Bagaimana? Mau saya periksa nadi Anda? Hei, coba saja. Dia adalah penipu. Dia adalah penipu. Bu, kenapa kamu tidak membongkar kedoknya? Karena Mama juga ingin melihat setelah dia pergi dulu apakah kemampuan medisnya benar-benar meningkat. Kakek Fu, Anda tidak sakit parah? Cukup saya tusuk 1 jarum pasti sembuh. Sungguh. Sudah bertahun-tahun penyakit lamaku ini tidak pernah sembuh. Coba saja, saya jamin sembuh. Jantungku tidak terasa sakit lagi. Kamu benar-benar tabib cilik ya? Tidak menyangka hari ini bisa melihat tabib cilik yang asli, benar-benar berharga. Keluarga Gu sungguh hebat bisa mengundang orang hebat seperti ini. Kakek Fu lihat, saya tidak berbohong kan? Pak Fu, meskipun sebelumnya Anda tidak mau berbagi mas kawin dengan kami, tetapi dalam hati kami kesehatan kakek Fu yang lebih penting. Kalian berhasil mengobati kakek. Di dalam ini ada 100 miliar saya berikan untuk kalian. Tunggu. Saya kira setelah bertahun-tahun kemampuan medismu akan meningkat, tidak menyangka masih menggunakan trik menusuk titik akupresur, itu tipuan. Dia palsu, bukan tabib cilik. Dia itu palsu, bukan tabib kecil. Kau perempuan kecil, kau omong kosong apa? Apa kau tidak lihat kakek sudah sembuh? Titik yang dia tusuk adalah titik pereda nyeri. Kondisi jantung kakek Fu tidak baik, dan ada risiko serangan jantung. Begitu jarum ini ditusuk, detak jantung menurun. Meskipun tidak sakit, tapi sebentar lagi kakek Fu akan sesak napas. Gu Luoluo, kau ini orang desa, mana ngerti pengobatan. Kau bilang ini cuma mau bikin kita malu, kan? Ya, dia bukan tabib kecil, masa kamu? Kau benar. Mamiku memang tabib kecil. Xiao Ye. Dasar bocah. Ibumu itu orang kampung yang norak. Mana mungkin belajar dari Master Wanzun? Betul. Bahkan Direktur Fu pun sulit bertemu tabib kecil. Kalau bukan karena aku banyak beramal, kebetulan bertemu, pasti mustahil bisa mengundangnya. Mamiku adalah tabib kecil. Kalian para pembohong. Jangan pukul kakakku. Dasar monster kecil. Cepat turunkan aku. Kakek, bagaimana keadaanmu? Cepat panggil ambulans. Ada apa ini? Bukankah kamu dokter cilik? Kenapa kakekku setelah disuntik malah tambah parah? Dia bilang hanya periksa ringan. Aku tidak menyangka penyakitnya separah itu. Fu Xiao, dia yang mengaku sebagai dokter cilik, jadi aku berani membawanya. Siapa sangka dia sama sekali tidak bisa berobat. Aku juga korbannya. Sebenarnya aku tidak berniat memeriksa. Dia yang memaksakan uang sebanyak itu, Sebuah nyawa manusia. diperlakukan demi keuntungan oleh kalian. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Jika kakekku kenapa-napa, kau akan kubuat ikut mati. Luo, tolong aku. Aku coba. Luo, kamu masih merasa keluarga Gu belum cukup malu? Jika kamu membuat kakek meninggal, keluarga Gu akan hancur. Jangan bikin malu di sini. Mana mungkin kamu dokter cilik? Fusinian, waktu tidak menunggu, biarkan aku. Papa dan Mama memang hebat. Kamu lupa kakimu disembuhkan Mama? Apa? Kaki Tuan Fu ternyata disembuhkan Nyonya Fu. Mungkinkah Nyonya Fu benar-benar dokter cilik? Baik, kamu coba. Kakek. Luo, kamu yang menyelamatkanku. Kakek, jangan banyak bicara dulu. Simpan tenaga.
Mulai sekarang, aku akan meresepkan beberapa ramuan obat Tiongkok untukmu. Sebentar lagi jantungmu tidak akan terasa sakit lagi. Bagaimana mungkin? Apa mungkin Nyonya benar-benar tabib kecil? Bagaimana mungkin? Dari kecil dia tidak pernah sebaik Yiro dari keluarga kita. Bagaimana mungkin dia adalah tabib kecil jenius? Direktur Fu, jangan dengar pendapat wanita ini, anak-anak perempuanku semuanya sangat luar biasa. Itu semua tidak lepas dari didikanku. Ibu Luo, yang telah meninggal adalah seorang dokter. Aku sudah mengajarinya sedikit sejak kecil, jadi dia ingat semuanya. Maksud Direktur Gu adalah, Anda juga punya bagian dalam jasa Luo. Tentu saja meskipun kita tertipu oleh penipu ini. Tapi Luo adalah didikanku sendiri. Kupikir keluarga Fu pasti akan memberi banyak juga, kan? Kakek tua mamiku dididik oleh Master Kuil Fang. Dari kecil hidup di Gunung Tandus, mana mungkin ada Master Kuil, jika kau benar-benar tabib kecil. Kalau begitu, undanglah Master Kuil untuk membuktikannya. Aku belajar kedokteran untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membuktikan diri kepada kalian. Apalagi untuk mencari uang. Tidak peduli apakah Nyonya Fu adalah tabib cilik atau bukan. Perkataan ini jelas menunjukkan perbedaan derajat. Keluarga Gu hari ini benar-benar mempermalukan diri sendiri, menganggap diri sendiri mulia. Kamu tidak punya uang, tentu saja tidak akan bilang dirimu mencari uang. Aku suami Luo. Aku bisa membeli 10 keluargamu Gu, mana mungkin tidak punya uang. Sinian, Si cerewet jelek. Jangan merayu papaku. Pukul kamu. Keluarga Gu, kalian sudah cukup membuat keributan? Hari ini seharusnya acara bisnis keluarga terhormat, dibuat kacau oleh keluarga Gu. Tadi kalian sendiri bilang, Luo kecil ditinggalkan di Gunung Tandus oleh kalian. Kalau begitu, maka kalian dan Luo bukan keluarga. Kami juga bukan besan, aku juga tidak mau bersikap sopan pada kalian, Tuan Fu. Orang, kemari. Tangkap keluarga Gu. Dan juga penipu itu. Direktur Fu, kami tulus terhadap Luo. Luo, cepat suruh Tuan Fu lepaskan kami. Aku ayah kandungmu. Luo, kamu mau bagaimana menanganinya? Ayah, kalau begitu, mulai sekarang hanya kita bertiga kan? Tentu saja, harta keluarga Gu semuanya milik ibunya. Selama dia tidak ada, kita bisa menikmatinya dengan baik. Ayo cepat pergi, tempat ini terlalu sepi, aku takut. aku juga takut. Ayah, Aku dan anak-anak sudah lapar. Mau makan dengan tenang. Usir mereka keluar. Gu Luo, seharusnya aku mencekikmu saat itu. Dokter. Kondisi kesehatan Tuan Fu masih cukup baik. Pertolongan tadi sangat tepat waktu. Untung ada kamu, Luo. Nyonya Fu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Fu. Direktur Fu benar-benar mendapatkan istri yang berharga. Kakek. Coklatnya belepotan di mulut. Kakek, jangan makan lagi ya. Sesekali aja. Ayo, minumlah ini. Luo. Ini benar-benar pahit. Lihat, kan ku bilang harus bawa kamu. Kakek ini sekarang cuma dengerin kata-katamu. Kalian enggak tahu ya. Sekarang di seluruh rumah sakit ini, semua menganggapku seperti spesimen, penasaran seberapa hebat menantu perempuanku. Ternyata bisa membuat jantungku membaik setengahnya.
Luo. Kakek enggak peduli kamu itu dukun sakti apa. Kakek cuma berharap kamu dan Xinian itu bersama dengan baik. Kakek sudah puas. Kakek, sebenarnya Fu Xinian mau cari wanita seperti apapun pasti ada. Belum tentu dia akan bersama aku selamanya. Kalian sudah dewasa, kakek juga enggak mau bohong sama kalian. 6 tahun lalu, setelah Xinian bertemu seorang wanita, dia jadi enggak bisa lagi. Sekarang kamu dan anak-anak bersamanya. Ini adalah berkahnya. Kakek, kenapa tiba-tiba bicara ini? Aku enggak mau kamu dan Luo punya rahasia. Jadi kamu dulu enggak bohong sama aku. Tentu saja aku enggak bohong. Tidak mungkin semujur itu. Laki-laki 6 tahun lalu itu adalah Fu Xinian, kan? Dulu waktu kamu turun gunung, aku memberimu mantra. Pria yang menyentuhmu, selain kamu, yang lainnya tidak bisa. Tak kusangka akhirnya tetap tidak bisa lolos. 6 tahun lalu, setelah Xinian bertemu seorang wanita, dia tidak bisa lagi. Dasar mesum, kamu jelas punya respons, kenapa bilang kamu tidak bisa? Mana aku tahu. Sudah 6 tahun aku tidak punya respons. Jangan-jangan Fu Xinian benar-benar ayah mereka? Benarkah ayah? Benar-benar ayah? Kamu membaca pikiranku lagi tanpa izinku. Baiklah, kita rahasiakan saja, tunggu Fu Xinian kembali, baru tahu apakah dia benar-benar ayah kalian. Kalian duduk berjejer begini mau apa? Duduk. Baik, sekarang aku akan menggunakan mantra untuk menyelidiki, maka aku akan tahu apakah dia pria itu. Ada apa? Kenapa kamu melakukan itu tadi? Oh, aku. Aku lagi. Ibu sedang bermain dengan Xiaoyun. Aku ingin membuat hubunganku dengan ayah menjadi lebih baik. Cukup dengan menunjuk dahi saja. Kalau begitu Xiaoyu juga mau. Kalau begitu, kakak akan membantumu. Itu. Aku agak tidak enak badan. Aku naik ke atas dulu. Oh, baik. Ternyata benar dia. Artinya, dia 6 tahun. Masalah di sana benar-benar aku yang menyebabkannya. Tidak. Lalu kenapa? Aku juga melahirkan Xiaoyun dan Xiaoyu, belum minta tanggung jawab dia. Ibu, tadi aku bekerja sama denganmu dengan baik kan? Ayah, apa ayah adalah ayah kandungku? Keluar. Mama, aku tidak membaca pikiranmu. Aku tidak akan percaya pada kalian anak-anak nakal, belum waktunya memberitahu kalian. Keluar. Kalau begitu aku akan mengadu pada papa. Sebenarnya pernikahanku dengan Fu Xinian hanya saling membutuhkan. Kalau sudah ada keterlibatan masa lalu, bukankah ini jadi sulit dijelaskan? Aku belum memutuskan mau menikah atau tidak. Xiaoyun menangis dan berkata, Mama menyembunyikan sesuatu darinya. Aku lihat dulu. Si tukang mengadu. Tapi memang aneh ya. Sejak aku pulang, setelah aku menunjuk keningku, dia bersembunyi. Sekarang aku masuk, masih gugup begitu. Ya, aku takut kamu melakukan sesuatu lagi padaku. Lagi? Aku denganmu tidak terjadi apa-apa. Mana ada kata lagi? Kamu sudah melakukan banyak hal, kamu malah pura-pura polos. Aku benci kamu.
Hei, keluar. Gu Luo, apa kamu menopau sedini? Keluar. Pagi. Kamu ini main cosplay ya? Aku mau keluar cari kerja, buat ngisi waktu. Sekarang seluruh dunia tahu istri Fusinian seperti apa. Aku harus tutup muka. Kalau kamu mau kerja, bisa ke perusahaan Fu jadi wakil presiden. Aku punya kemampuan sendiri, nggak perlu. Terserah kamu. Sudah, aku selesai makan. Kemari, cium sekali. Dengar ya, aku berangkat kerja. Mami cari uang beli permen. Yah, Mami nggak tahu kerasnya dunia. Anak kecil jangan sok dewasa, aku pergi. Papa, hari ini Mami nggak di rumah, temani kami. Aku dan adik takut. Papa bawa kami pergi bersama. Baik, hari ini kantor nggak ada kerjaan, aku bawa kalian, jangan diulangi lagi. Jan, In, Nanti bisa. ayo. Halo, saya dokter TCM baru, Gu Luo. Orang yang merekrutmu itu hubunganmu apa? Gadis kecil semuda ini pantas praktik di Shuen? Apa maksud Anda? Apa maksud? Butuh 30 tahun untuk mencapai posisi kepala Shuen? Bagaimana denganmu? Gadis muda. Sepanjang hari memikirkan jalan pintas yang salah. Mengandalkan cara genit untuk naik jabatan. Kau seorang dokter yang menyembuhkan orang. Tidak memedulikan ilmu kedokteran. Malah meremehkan usia. Menurutku, 30 tahunmu masih terlalu singkat. Akhirnya ada yang bisa mengurus orang tua bau ini. Ya, mendengarnya saja membuat dada lega. Ilmu hitam apa ini yang kau lakukan? Lepaskan aku segera. Lucu sekali, seperti selebriti kecil. Wah, tidak menyangka Pak Fu yang dingin begini. Malah bawa 2 anak ke kantor. Kontrasnya sangat kusuka. Main apa, Papa? Coba lihat. Bagaimana hari pertama Gu Luo bekerja? Orang yang diam-diam mengikuti Nyonya bilang, Nyonya menggunakan sihir, menghajar Yang. Tang Tianqin yang terkenal tidak tahu diri karena semua orang bilang, di klinik Tiongkok datang dewa kecil. Memang gayanya. Hahaha. Aku pikir-pikir, aku akui perkataanku tadi memang kurang tepat, begini saja. Aku perkenalkan kamu pada klien besar, sebagai permintaan maaf. Kamu datang ke rumahnya, dan periksa denyut nadinya. Si tua nakal ini pasti tidak akan memberiku pekerjaan bagus, terserah, yang penting cari uang, kalau dia benar-benar berani macam-macam denganku. Yang rugi juga dia. Baik, kirim alamatnya, aku segera ke sana. Hehehehe. Kakek tua ini jahat sekali. Pasti dia menyuruhnya pergi ke Zhang Tiesan. Si mesum besar itu entah apakah Xiao Shenshen dalam bahaya. Dokter Tiongkok dari Zhang Zhong Suwen sudah datang. Sejak kapan Suen punya? Dokter wanita secantik ini? Cepat periksa denyut nadi. Ada apa? Gempa? Apa yang kamu lakukan? Anaknya jadi terbangun? Maaf, Tuan Muda. Presdir Fu, ada masalah Nyonya dalam bahaya. Non cantik, matamu ini. Hehehe, kelihatan cantik. Pengalamanmu belum tinggi ya? Jangan sok-sokan meraba nadi di sini. Layani aku dengan baik, kau akan hidup enak seumur hidupmu, haha. Pak Zhang, aku tidak sok. Baru saja aku sudah tahu semua masalahmu. Baik. Kalau begitu aku akan bermain sejenak bersamamu. Katakan,
Apa saja penyakitku? Kebotakan di ubun-ubun, pakai wig prostat kendur, tidak bisa menahan kencing. Oh, masih ada. Kecil, pendek, dan hanya 3 detik. Cukup cepat tangannya. Reaksi Pak Zhang begitu besar. Sepertinya diagnosaku tepat. Tang Tianqin pun tidak berani bilang penyakitku seperti itu. Kamu ini apa? Hei, kalian pegang dia. Dokter tahu penyakitmu tapi tidak bilang itu tidak etis. Kau tahu masalahmu sendiri, tapi enggan menghadapinya. Itu dirimu yang rendah diri. Mulutmu tajam. Sekarang aku akan mengurusmu. Lihat kau masih sombong. Tuan Fu, Tuan Muda dan Nona sudah diantar ke rumah Fu. Baik. Tendang pintunya. Luo. Pak Fu, perempuan ini bisa sihir? Tolong, Pak Fu. Kau panggil istriku apa? Nyonya. Maaf, Pak Fu, saya yang meremehkan orang. Maaf, Pak Fu, saya yang tidak tahu diri. Benda apa yang masuk? Aku mau mati. Ini adalah jimat. Mulai sekarang, setiap kali kamu berniat jahat pada perempuan baik-baik, kamu akan patah 1 tulang rusuk. Mantraku dia akan kapok. Ayo. Baik, Nyonya. Tangan mana yang menyentuh? Hancurkan tangan itu. Kukira orang kota lebih terbuka, ternyata mereka masih tidak percaya pada gadis muda yang mandiri. Menurutku, mereka masih perlu aku ajar lagi. Aku lihat mereka memang perlu lebih kuajari. Jangan bergerak, biarkan kulihat wajahmu. Tangannya terlalu cepat, aku tidak sempat bereaksi. Melukai 1 tangannya saja sudah terlalu ringan. Ambil salepnya. Kemari. Pelan-pelan. Sudah. Pergi ke Shuwen Klinik Tiongkok. Baik. Dia benar-benar marah ya. Ternyata kembali dengan selamat. Kenapa wajah di balik kerudung ini mirip sekali dengan seseorang di berita beberapa waktu lalu? Karena sudah selesai periksa. Bayar. Zhang Tiesan itu benar-benar bajingan tua. Mana mungkin dia melepaskanmu begitu saja? Aku tahu, pasti kau menuruti dia. Melakukan hal yang tidak senonoh. Fusinian, lihat merekalah yang berkata begitu tentangku. Fusinian. Direktur Fu, apa yang membuat Anda datang ke Shuwen? Aku ingat, bukankah dia yang beberapa waktu lalu, yang menyelamatkan Tuan Fu di kamar dagang, tabib kecil itu, Nyonya Fu, ya, dialah yang diberita. Direktur Fu ini istri Anda? Jadi Andalah yang menyuruh istri saya, memeriksa nadi Zhang Tiesan. Direktur Fu, dengarkan penjelasan saya. Itu klien besar Shuwen. Saya pikir ini tugas yang menguntungkan. Makanya saya menyuruh Nyonya pergi. Anda harus menjelaskan kepada istri saya. Nyonya, saya buta. Tidak mengenali Nyonya. Jadi, jika sejak awal Anda tahu saya Nyonya Fu, tidak akan memperlakukan saya seperti tadi, kan? Tentu saya akan memperlakukan Anda seperti barang berharga.
Yang paling tabu bagi dokter adalah memperlakukan pasien berdasarkan status. Jika setiap dokter seperti Dr. Tang, siapa yang akan menyelamatkan rakyat biasa? Tanpa rakyat, dari mana datangnya keluarga kaya? Mulai hari ini, perusahaan Fu mengakuisisi Xu Wenzong Yitang. Tang Tianqin dipecat karena perilaku tidak pantas. Dr. Gu yang akan memimpin praktik. Fusinian, kenapa kau beli Suen? Aku bisa cari kerja di tempat lain. Bukankah hanya membeli Xuen? Itu cuma sebagian kecil dari perusahaan Fu. Itu juga tidak boleh. Kita ini menikah kontrak. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku tidak terus-menerus memikirkan kita ini hubungan kontrak. Aku hanya tidak tahan melihatmu dan dua bocah itu menderita ketidakadilan selain dariku. Haruskah kuberitahu dia? Kalau bilang sekarang, apakah akan terlihat aku karena uang? Baiklah, praktek yang baik, nanti malam pulang makan. Pulang. Akhir-akhir ini kenapa jantungku sering berdebar kencang? Sekarang kau malah sudah terbiasa. Ayo, Nyonya. Aku sudah siap. Gu Luo. Kau selalu berpikir kita ini kontrak. Begitu ingin kabur, padahal tahu aku bukan penipu. Kaki kau ini dalam 3 bulan bisa sembuh. Nanti kita bisa pergi kemana saja. Kau tidak punya alasan untuk menahan kami. Bagaimana kalau 3 bulan kemudian kalian pergi, dan aku kambuh lagi? Kalau kau sungguh-sungguh ingin menahan, kami belum tentu pergi. Gu Luo, pelan-pelan. Tidur. Oh, kupikir tadi matahari hari ini sangat terang. Ternyata perhiasan inilah yang begitu berkilau. Besok kita pergi ke Jiangcheng untuk menghadiri lelang. Kita harus memilih satu barang lelang. Uang hasil lelang akan disumbangkan seluruhnya untuk anak-anak di pegunungan. Aku juga ingin berbuat baik. Boleh bawa pesawat mini limited editionku. Xiaoyu juga boleh bawa ransel kelinci kecilku. Barang berharga kalian berdua ya. Simpan saja sendiri. Asisten Shu, bungkus ini. Ini saja. Baik. Kalian berdua, bisa tidak berhenti bergoyang? Goyangannya bikin pusing. Ayah, di acara bisnis kemarin, keluarga Gu kita, membuat malu besar. Besok di lelang, bagaimanapun juga, kita harus mengeluarkan barang terbaik untuk menjaga martabat. Betul. Kita kemana cari barang bagus seperti itu? Mantan istriku yang sudah meninggal meninggalkan banyak barang. Cuma khawatir anak durhaka itu akan sedih. Bapak Fu, halo. Bapak Fu membawa anak-anak datang. Benar-benar membuat lelang kecil ini bersinar. Tidak, untuk amal, kita seharusnya melakukan yang terbaik. Lelangnya sebentar lagi dimulai. Bapak Fu, mau ikut saya bicara dengan beberapa bos? Baik. Ah, tidak apa-apa. Kamu pergi, kami jalan-jalan saja. Nanti saya temui kalian. Ayo, dadah. Mama, dulu aku dan Xiaoyu juga pakai baju seperti ini. Iya, makanya kita harus membuat mereka pakai baju baru seperti kita, mainan baru, dan pengetahuan baru ya. Oke. Benar-benar, orang gunung lihat orang gunung, dua mata berair, Gu Luo. Di lelang kalangan atas ini, kamu malah datang dengan pakaian polos begini. Apa, Pak Fu tidak mau mengeluarkan uang untuk kalian? Kelihatannya Pak Fu tidak bersama mereka. Pasti sudah beberapa lama
merasa malu. Lelang amal untuk anak-anak yang kelaparan dan kedinginan. Kalian berpakaian mewah mencolok begini, barulah seperti badut. Ayo, Gu Luo, sebentar lagi kamu tidak akan bisa tersenyum lagi. $500 juta. 5 miliar. Selanjutnya, ada tuan atau nyonya yang ingin melelang koleksinya. Saya ingin melelang kalung ini. Untuk anak-anak di daerah pegunungan terpencil, memberikan sumbangan kecil. itu adalah Fuyu milik ibu. Bagaimana mereka bisa? Ya ampun, ini Fuyu. Nona Gu sangat baik hati. Bahkan Fuyu bisa dilelang? Ternyata keluarga Gu benar-benar kaya raya. Harga awal kalung ini adalah 100 juta. Tunggu sebentar. Ini kalung ibuku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Luo, jangan membuat masalah. Kalung ini jelas ayahku yang membelinya sebagai tanda cinta untuk melamar ibuku. Ya, ini pemberian ayahmu untukku. Aku bisa melelangnya sesukaku? Di dunia ini ada orang-orang tak tahu malu seperti kalian. Kau pikir kau pantas memakai Fuyu ibuku? Cukup. Gu Luo, jangan mempermalukanku di sini. Duduklah. Kalian berani menyentuh barang peninggalan ibuku? Kalian para vampir. Bagaimana kau bisa membuktikan ini kalung ibumu? Kau punya bukti? Tentu saja ada. Tentu saja ada. Mau apa? Saya sudah memperingatkan kalian. Jangan sentuh barang ibu saya. Karena kalian tidak mendengar. Kalian harus bayar harganya. Ini memang bukan punya ibumu. Sebelum berbohong, cari tahu dulu asal-usul Fuyu. Ini di luar negeri koleksi pribadi Presiden Grup Kasih. Karena dulu ibuku berjasa padanya, itulah kenapa dia memberikan Fuyu ini pada ibuku. Gu Luo, kamu seenaknya membuat berita palsu di sini? Apa bisa menipu semua orang? Kamu bilang ada, ya ada yang bisa membuktikan? Tentu saja ada. Bos, Anda sudah dengarkan? Ada orang yang begitu memalukan. Selanjutnya serahkan padamu, baik. Di perjanjian hibah dulu, tertulis jelas. Jika ibuku meninggal, Presiden Kasih bisa mengambil kembali kalung ini. Kalung ini bernilai miliaran, kalian secara ilegal mengambil properti orang lain, berani juga menjualnya di lelang. Tidak takut dipenjara seumur hidup? Baik, meskipun begitu, itu tetap milik presiden, kamu mau juga harus bayar 100 juta untuk membelinya darinya. Pinjamkan aku 100 juta. Tidak. Gu Luo. Direktur Fu tidak mau menghabiskan uang untukmu. Sudahlah kamu datang ke sini ikut-ikut keluarga ibuku. Mau apa? Apa kamu tidak punya malu? Tidak pinjam karena tidak perlu pinjam. Apapun yang istriku mau, aku bisa berikan. Uang ke kalung ini, aku tebus 500 juta dan berikan kembali pada Luo. Aku tebus kalung ini 500 juta, kembalikan ke Luo. Sinian, kamu beneran mau demi orang gunung ini? Habiskan 500 juta buat beli kalung kayak gini? Mahar, 10 miliar sudah aku kasih. 500 juta itu cuma angka kecil. Ambilkan kalungnya. Oh ya, Balik badan. Sudah. Daddy ganteng. Terima kasih.
Tidak apa-apa. Kita masih punya satu rencana. Malam ini semua orang terkenal akan menginap di Jiangcheng. Ini saat yang tepat buat kamu naik posisi. Pelan-pelan larinya. Setelah malam ini, Fu Xinian, kau jadi milikku. Luo-luo, Mas, aku sudah tidak sabar. kamu bukan Gu Luo-luo, lepaskan. Kok ada di sini? Keluar. Xinian, seharusnya istrimu itu aku. Sekarang waktunya kembali ke jalur yang benar. Pergi, jangan sentuh aku. Pergi. Xinian, Gu Luo-luo sudah jadi ibu dari 2 anak. Aku tidak kalah darinya. Cobalah denganku. Kamu jauh di bawah dia. Luo-luo Gu Luo-luo. Gu Luo-luo. Xiao Yun, Xiao Yu, ayah, tolong, ayo. Gu Yiro, lepaskan dia. Wanita jahat, berani-beraninya kau mengganggu ayahku. Wanita, cepat suruh anakmu melepaskan tanganku. Bu, aku bisa membaca pikiran. Wanita jahat ini ingin membius ayah dan memotretnya supaya kalian bercerai. Gu Yiro, kamu tidak punya harga diri. Menggunakan cara keji seperti ini demi uang. Lalu, kenapa kalian bertiga miskin ini bisa menikmati kekayaan dan kemewahan, sedangkan aku tidak? Aku tidak terima. Xinian dan segalanya harus menjadi milikku. Ayah, aku Gu Xiaoxiao yang menjagamu. Bu, aku pulang. Pak Fu, Asisten Shu, anak-anakku serahkan padamu dulu. Fu Xinian biar aku yang urus. baik. Terkena racun bius, hanya ini caranya untuk mengatasinya. Fu Xinian, boleh aku lepas celanamu? Fu Xinian, karena kamu kena racun asmara. Sebentar, yang aku lakukan mungkin agak memalukan. Mungkin juga agak sakit, kamu tahan ya. Ayo, Luo-luo. Aku sudah siap. Melakukan itu. Bawa jarum buat apa? Fu Xinian, aku tahu. Bagian pria di sana lebih sensitif dan takut sakit. Tapi, jarum penawar racun asmara harus ditusuk 7 kali di sana. Kalau kamu nggak tahan, bisa gigit spray. Fu Xinian, ini berbahaya. Nanti kena jarum. Nggak perlu repot 7 tusukan. Ada cara yang langsung selesai. Tutup matamu. Bangun pagi banget. Kayaknya semalam kamu nggak capek. Jangan bilang.
Aku semalam bantu kamu, karena kamu kelihatan kesakitan. Gimana rasanya? Fu Xinian, kamu nggak tahu malu. Soalnya sebelumnya aku selalu nggak bisa, jadi agak malu-malu gitu. Aku cuma mau tanya. Rasanya. Rasanya. Lumayan. Mami, kemarin kamu suruh Paman Shu bawa kita pergi. Kenapa jalan semalaman nggak balik-balik? Mami, Paman Shu nggak bisa cerita sama sekali. Kadang-kadang Mami dan Papi juga butuh waktu berdua, oke? Oke. Gulu Oluo. Kamu berani meninggalkan aku di depan hotel, jadi bahan tertawaan. Sekarang, aku juga akan bikin kamu merasakan hancur reputasi. Guru, gimana kabarmu akhir-akhir ini? Haha, baik-baik saja. Kalian tidak ada? Hari-hariku santai dan bebas? Kakek Li, kamu tidak kangen kami? Kalian berdua kakak adik, setiap hari nakal dan usil, buat apa aku kangen kalian? Aku hanya kangen anak-anak yang patuh. Tapi kami kangen kamu. Ah iya, aku baru saja turun gunung, sambil mampir lihat kalian, sambil. Bukan kangen kalian. Baik, nanti saat itu tiba. Aku bisa pamer ke orang lain. Ini guruku, Wanzun Sengso. Setelah terbongkar soal menyamar sebagai dokter cilik, hidupku juga tidak baik. Uangnya sudah aku kembalikan ke kalian, lepaskan aku, ya? Baik. Kalau begitu aku tanya satu hal. Apakah Guluoluo benar-benar murid Wanzun Shengsho? Apa dia benar-benar dokter cilik? Bertanya lagi seperti itu mau menghinaku? Menertawakan aku yang palsu? Bukan begitu, coba pikir. Guluoluo yang bodoh itu membuat kita menderita. Bagaimanapun juga, kita harus memberinya pelajaran. Mau apa kamu? Suruh Guluoluo mengundang Wanzun Shengsho untuk membuktikan. Aku nggak percaya dia beneran dokter ajaib kecil. Beneran bisa undang tangan sakti 10.000? Li Shen paling benci orang yang pakai dia untuk pamer. Siapa tahu mungkin aja berhasil. Jadi, Guluoluo beneran bukan dokter ajaib kecil. Bukan, kalian tenang aja. Dia pasti nggak bisa undang tangan sakti 10.000. Ya? Kalau begitu aku lega. Kita harus pasang umpan buat menyudutkan Guluoluo. Bukankah umpan yang udah ada di sampingnya? Nyonya Fu sudah datang, apa perlu laporan lagi? Biarkan dia masuk. Baik. Ini mau jadi istri yang lembut dan perhatian? Ini sup obat bergizi Shuwen. Buat ngisi tenaga kamu. Biar kamu nggak minder. Nyonya sebelumnya memujiku. Aku sekarang nggak minder lagi. Ini di kantor. Ini perusahaanku. Guluoluo, apa yang kau lakukan, Guluoluo? Kau tidak lihat tempatnya? Lepaskan aku, Guluoluo. Bertahanlah ya. Hei, kamu. Oh iya. Titik akupuntur ini akan terlepas sendiri setelah 5 menit. Aku pergi dulu, dadah. Aduh,
Jalan di kota besar ini susah sekali dicari. Hotel. Ayah, mulai sekarang jangan ke restoran ini lagi. Kok di jalan ketemu pengemis kumal, bisa makan bareng kita? Sial banget. Ada apa, Direktur Gu? Bukannya restoran kalian punya standar konsumsi? Kenapa bisa membiarkan benda kotor seperti itu masuk? Oh, maksud kalian, benda kotor itu aku? Hehe, kukira kalian. Satpam ganti shift, jadinya kau bisa nyelip masuk. Cepat keluar. Nggak apa-apa. Ya ampun, orang desa memang sama saja. Sama seperti Guluoluo, nggak tahu malu. Kau bicara sama siapa? Kalian adalah keluarga Guluoluo. Ya, berasal dari gunung yang sama dengan Guluoluo, bagaimana bisa kenal? Aku tidak punya anak perempuan yang miskin dan hina itu. Dia hanyalah orang gunung yang kampungan, bicara saja sudah memalukan. Gunung masih lebih baik daripada orang kaya, kalian binatang yang membuang anak kandung sendiri, anjing melihat orang rendah. Kalau tahu Luo-Luo diperlakukan seperti ini, aku tidak akan setuju mereka turun gunung, HM. Pengemis busuk, kau bilang siapa anjing? Yang makan makanan anjing barulah anjing. Restoran jelek apa ini? Gua tidak tertarik. Ayo. Aduh. Hei, Dokter Yang. Tolong beri saya suntikan penghilang rasa sakit lagi. Saya benar-benar tidak tahan. Kamu kan tidak punya uang? Kenapa saya harus memberimu suntikan? Tapi saya punya satu cara, bisa membuat Master Wan Zun mengobatimu secara gratis. Master Wan Zun. Ya, benar. Asalkan kamu membawa mereka berdua. Pak Fu, selamat ulang tahun ke-60. Selamat, semoga panjang umur seperti Laut Timur, panjang umur seperti Gunung Selatan. Baik. Anggap saja rumah sendiri. Santai saja. Kakek, kalian datang lagi mau apa? Pak Fu, kakek Fu yang mengizinkan kami masuk. Kami mengizinkan kalian masuk karena Luo-Luo. Hadiah kalian tidak akan saya terima. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 kakek. Jaga dirimu saja. Sudah mulai bergerak? Ya, Bunga itu cantik, pasti kakek suka. Xiaoyu pintar sekali. Pak Fu, Tuan dan Nyonya, ada masalah. Tuan muda dan Nona, mereka hilang. Ini yang ditinggalkan Xiao Yun dan Xiao Yu. Halo. Papa, Mama tolong aku. Dengar Nyonya Fu adalah tabib cilik. Saya hanya ingin bertemu dengan Wan Zun Shengshou. Kedua anak ini tidak akan kubiarkan hidup satupun. bukankah Nyonya Fu mengaku sebagai tabib cilik? Memanggil Wan Zun Shengshou itu mudah, kan? Guru, ponselnya mati. Haha, kalian lihat kan? Dia sama sekali bukan tabib cilik. Dulu menyembuhkan penyakit Tuan Fu juga hanya kebetulan. Pembohong yang terus berbohong akan mendapat ganjaran. Cukup, Gu Yiro. Guru, di mana kamu?
Tolong Xiao Yun dan Xiao Yu. Aduh, hanya tahu, ya, semuanya di kediaman keluarga Fu merayakan ulang tahun, tapi tidak tahu alamatnya. Benar-benar membuatku susah mencarinya. Pak Fu. Dia telah menipu semua orang. Semua orang mengira dialah murid Wan Zun Shengsho. Makanya kedua anak ini diculik. Betul, Pak Fu. Nanti kalau sampai ke telinga Wan Zun Shengsho, tidak akan baik. Siapa sebenarnya yang menculik dua bocah sialanku ini? Guru, Aduh, Luo-Luo. guru, mereka menculik Xiao Yun dan Xiao Yu. Mereka bilang suruh aku memanggil Wan Zun Shengsho. Baik. Wan Zun Shengsho, Li Shen ada di sini. Kalau ada masalah, hadapi aku. Ini benar-benar tangan suci 10.000? Kalau begitu, Nyonya Fu pasti sangat teraniaya. Apa tangan suci 10.000? Dia itu cuma orang suruhan Gu Luo-Luo. Apa? Kakek jorok ini, kami pernah bertemu. Dia bawa kain kotor, mau makan gratis di restoran mewah, terus kami usir. Dia memang tangan suci 10.000. Bahkan keluarga terpandang pun susah bertemu. Orang setinggi itu pasti penuh wibawa. Tidak akan kelihatan miskin seperti dia. Gu Luo-Luo. Kamu benar-benar menembak kaki sendiri? Kalian berani memperlakukan guruku seperti ini. Keluarga Gu, bukan kalian yang usir aku, tapi aku tidak mau makan bersama dengan orang rendahan sepertimu. Kalian terus hina Luo-Luo dan lukai dua cucu muridku. Sebentar lagi kalian akan menyesal. Mereka diculik, apa urusannya dengan kami? Jangan asal tuduh. Kalian berdua penipu yang bersekongkol menipu keluarga terpandang. Kalian yang akan menyesal. Ini adalah perintah raja. Papan nama yang diukir dari kayu 1000 tahun untukku, juga bukti bahwa aku Li Shen, tangan suci 10.000. Aku pernah melihat tulisan penguasa. Ini benar-benar tulisan penguasa? Kalau begitu dia benar-benar tangan suci. Hormat kepada tangan suci. Hormat kepada tangan suci. Hormat kepada dokter kecil. Keluarga Fu baik pada Luo-Luo, tidak perlu hormat seperti ini. Ingin menyelamatkan nyawamu sendiri. Bawa kedua anak itu ke sini sekarang. Baik. Papa, Mama. Aku dan adikku sangat takut. Xiao Yu pingsan, tidak bisa melindungi kakak tepat waktu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Syukurlah kau tidak apa-apa. Mama sangat khawatir. Yang penting selamat. Jangan pernah pergi dari pandanganku lagi, kau dengar? Ya, aku dengar. Mohon tangan suci dan dokter kecil. Menyembuhkan penyakitku. Baik, coba lihat. Mari. Ini kantong jarum Luo-Luo. Sudah. Tangan sakti, terima kasih, tabib kecil. Saya juga terpaksa menculik kedua anak ini. Saya juga disuruh orang, saya bersedia menerima hukuman apapun. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Mereka dari keluarga Gu dan Yang Ker. Keluarga Gu, jangan melawan lagi sejak anak-anak kembali dengan selamat. Aku sudah menyuruh orang mengunci pintu khawatir penjahat kabur. Luo-Luo memiliki ikatan darah dengan kalian. Kalian melakukan ini karena iri hati. Dan menyakiti dua anak kecil. Kalian orang. Bawa mereka ke kantor polisi dan Yang Ker temukan dan bawa juga. Hei, Fu, jangan. Kau begini, keluarga Gu hancur. Hei, Fu, jangan. Kalian pasti ketakutan malam ini. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Kedepannya, tidak akan ada yang menyakiti kita lagi. Rubah kecil itu akhirnya hidup bahagia bersama kelinci kecil selama-lamanya.
Kedua orang tua sudah istirahat. Mereka sudah mabuk berat sejak tadi. Hei, kenapa hari ini kamu tidak biarkan mereka istirahat sendiri? Setelah kejadian malam tadi, aku khawatir mereka takut. Aku sadar kamu cukup cocok jadi seorang ayah. Luo, aku janji. Kedepannya tidak akan biarkan kalian menderita lagi. Enda, Orang jahat sudah dihukum, tidak perlu janji. Aku mandi dulu. Ayo makan besar. Makan besar yuk. wah, adik Fu, tidak perlu repot-repot makan di luar. Makan di rumah juga menyenangkan. Mana bisa, di restoran itu ada anggur terbaik yang kusimpan. Hari ini harus kuadu denganmu. Ayo. Kalian berdua minum alkohol. Bau sekali. Hahaha. Kamu gila, kamu mau mati? Gulu Oluo, kenapa kami harus perlakukan kamu seperti itu? Kamu masih sebaik ini, aku semakin tidak suka kamu. Maksudnya, Luo, hati-hati. Sinian. Fu Xinian. Lepaskan aku, Fu Xinian. Syukurlah, kamu tidak terluka. Fusinian, bangun, kamu tidak boleh tidur. Tenang, aku dan guru pasti akan menyelamatkanmu. Kakek Li, bagaimana keadaan ayah? Apakah dia akan mati? Xiaoyu tidak ingin ayah mati. Tabib Sakti, selamatkan cucuku. Tenang, tidak mengenai bagian vital, hanya saja pendarahannya cukup banyak. Dia akan perlahan sadar. Ayo, ikut kakek pergi, biarkan ibumu tenang sejenak. Guru. Fusinian. Dia pria dari 6 tahun lalu. Xiao Yun dan Xiao Yo adalah anak-anaknya. Nasib ini, benar-benar hal yang ajaib ya. Luo, nasib telah datang. Kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Fu Xinian bukan hanya pria baik, juga ayah yang baik. Aku pulang. Apakah Fusinian sudah bangun? Apa dia mengalami sesuatu? Mama, ayah tidak bernafas. Mana mungkin? Guru, bukannya Anda bilang tidak ada masalah? Aku juga tidak menyangka. Apakah guruku sudah tua? Kemampuan medisnya menurun. Kakek, Fusinian benar-benar. Tangan sakti. Apakah kita keterlaluan seperti ini? Aku bilang, muridku ini. Aku yang paling mengerti, secara emosi, jika tidak dipancing, dia tidak akan proaktif. Lagi pula, kalau mau marah, salahkan cucumu. Itu ide buruk dari cucumu? Ayah, selanjutnya terserah padamu. Kenapa tidak ada detak jantung? Kenapa tidak ada detak jantung? Fusinian, bangun, jangan menakutiku. Bagaimana? Batas waktu 3 tahun datang begitu saja? Kalau begitu, mau mengucapkan keinginan? Pengantin pria mencium pengantin wanitamu. Luo.
Kamu cantik sekali. Hei Fusinian, aku masih punya hadiah pernikahan yang belum kuberikan padamu. Sudahlah, besok saja. Sebenarnya Xiao Yun dan Xiao Yu adalah anak-anakmu. Perempuan 6 tahun lalu itu juga aku. Ternyata benar kamu. Pantasan saat pertama kali bertemu, aku langsung tahu kamu Guluoluo. Aku seumur hidup ini sudah terjerat olehmu. Dulu guru mengutuk laki-laki yang pernah menyentuhku, selain diriku, semuanya tidak bisa. Aduh, Guluoluo. Dulu waktu kamu turun gunung, aku sudah memberimu mantra, laki-laki yang pernah menyentuhmu, selain kamu yang lain tidak bisa. Tak disangka, pada akhirnya tetap tidak bisa lari. Jadi kamu tahu kenapa selama 6 tahun ini kamu tidak bisa, kan? Karena hanya aku satu-satunya milikmu. Kalau begitu kamu jangan pernah berpikir untuk lari.